Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan siksa orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Ini maksudnya dosa membunuh, baik itu membunuh orang lain atau termasuk membunuh, menganiaya, menyakiti secara fisik. Karena ada mungkin orang dibunuh kembali didahului oleh disakiti dulu. Jadi ini termasuk sebagai membunuh, termasuk juga mencakup menyakiti atau menganiaya secara fisik. Qala Allah Ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin padahal sengaja, habis sengaja ini kan tidak ada sengaja, maka dibalaskan oleh Allah Ta'ala ke dia neraka jahanam bakal selama-lamanya ada saja. Termasuk tadi membunuh diri sendiri, membunuh orang tanpa ada aturan syariat. Nah, kalau aturan syariat memuliakan boleh dihukum berkait-kait masyarakat yang menjauhi, tetapi pihak yang berwajib. Ibarat pemerintahan atau pemerintahannya. Nah, jadi kalau kita mengetahui misalnya dari segi hukum fikih boleh dibunuh, kalau IPN masa barang, karena kita di bawah negara ada pemerintahan, jadi pemerintah yang menjauhi itu. Itu pemerintah Islam, amalnya pemerintah kita ini sama aja itu orang aja maksudnya. Jadi ada pusat pengadilan. Sudah diputuskan bersalah. Nah, apakah hukumannya dibunuh? Kalau dibunuh, ini menunggu putusan. Kata kawan langsung kita yang membunuh. Begitu dia halal darahnya lagi yang bunuh, berusaha dia itu. Ini banyak orang melihat orang ini misalnya bagus kalau menjadi maki lawan Islam. Ya Allah, menjadi lawan Islam. Aku menghafaz Al-Quran ini. Lalu yang bantah sudah halal darahnya, lalu yang mengambil penglaris, yang bunuh itu orang boleh kesalahannya, boleh yang membunuh apabila diperintah oleh pemerintah membunuh. Itu yang itu tahun harus tahu peraturannya itu, jangan yang asal-asal saja. Kalau kita negara Indonesia ini ada polisi. Polisi lah yang atur itu atas perintah peraturan undang-undang. Nah, kalau kita membunuh apa ada alasan syariat, maka hukumnya ada dosa. Maka dosanya itu sama kayak membunuh manusia sealamanan. Sealamanan manusia yang dibunuh. Walaupun yang kita bunuh seekor dihukumi sama membunuh manusia sealamanan. Bila ada dengan jalan yang benar, namun dengan jalan yang benar, nah kecuali dia darurat
dari sipil, nanti dari sipil kita dilakukan perang. Nah, dalam rangka mempertahankan diri, lalu bakal lahir. Rupiah berubah jadi berubah dalam kalau biar mana, kalau orang yang ramah terbunuh di rumah dia itu boleh dia. Dalam alasan agama, dalam alasan undang-undang boleh dia. Kalau rasanya juga diumumkan saja. Diumumkan mana ranahnya tadi habis orang kalau meninggal dunia itu dibolehkan tidak ada masalah. Itu termasuk alasan syariat. Kita menghadap pengadilan dengan membunuh kita. Ini yang membunuh kita, merampok kita, membunuh kita. Kalau ada bunuh kita, ada masalah itu boleh aja itu kalau mau dia hanya kita membunuh ada amal lu jadi seorang ini bunuhnya. Ya lah, nah jelasnya itulah itu supaya kita paham. Jadi mau membunuh tanpa alasan yang sesuai diatur oleh syariat itu ada boleh. Itu yang berdosa. Kalau diatur oleh syariat ada apa-apa. Tapi itu pun harus sesuai dengan keputusan hukum pemerintah. Apalagi yang waktu ini kurang ambil seperti dalam proyek sampai akan dan pembunuhan maulah bom ini nah, pembunuhan maulah bom rakit bom maulah bom karena ada pesantrennya yang belajar pelajarannya maulah bom. Ibarat untuk maulah bom dilihatnya pula belajar namanya padahal maksiat butuh halal darahnya aja. Kalau maksud itu orang kafir ada Islam juga itu lalu diandaknya bom di situ diledakkannya bahkan walinya yang mati. Nah ini mati syahid lah ujar guru ulun mati sakit lain mati syahid itu berapa ikung yang dibunuhnya inya seorang mati membunuh diri adanya orang yang dibunuhnya berapa ikung dan orang itu orang Islam dibunuh karena dibenarkan seikung menjadi bunuh sudah berdosa. Jangankan itu mati syahid di surga, malahan ujar di sini di aulia Allah Taala kekal di dalam neraka. Nah, jadi hati-hati benar bukan kita yang Indonesia mereka yang bermodal ini tantangan semangat agamanya kuat benar. Lalu tak salah kawan lah, kawan tubuhan yang sedikit mengapirkan, maka sudah kafir halal darahnya aja. Kalau dibunuhnya, itu salah benar itu salah benar kan? Di mana salahnya? Kemudian guru hari ini itu salahnya di situ pintangan pemikirannya. Pemikirannya membunuh itu salah benar. Pemikirannya membunuh tapi sama seperti pemikiran iblis. Kalau Nabi memikirkan kayak apa orang bermaksiat supaya bertaubat, dengan taubat belum masuk surga atau Nabi. Kalau kita tadi butuh halal dari bunuhnya sudah bunuhnya mati kan bertobat masuk neraka ada. Nah, berarti kita tuh membunuh orang yang bermaksiat maka cepatnya masuk neraka. Apa bedanya pemikiran kita dengan pemikiran iblis? Iblis pun hendak benar supaya kita masuk neraka. Maka orang yang membunuh karena alasannya bermaksiat lalu membunuh itu sebenarnya iblis beikung. Nah, berat. Jadi kita tahu nih jangan ada pengajian di mana kan? Kita diam aja lah ya. Ini kan hukumnya itu hak darahnya. Kalau berakit bom, nah ya benar. Itu lain jihad itu. Apa itu ya? Bom, wall. Nah, dan bersabda Nabi SAW bermula terlebih besar dosa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya benar-benar dosanya di hadapan Allah Ta'ala itu membunuh sesama Islam dengan tiada sebenarnya. Nah, dengan tiada sebenarnya. Maka barang siapa membunuh seseorang Islam dengan senjatanya, senantiasalah para malaikat di dalam kuburnya memasukkan senjatanya tadi itu juga kepada tubuhnya, yaitu kekal dalam neraka. Dan putuslah ia daripada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dapat syafaat Rasulullah. Ibarat itu pulang senjatanya makan Tuhan kan jaganya. Kalau dipin misalnya memikirkan apa kan, memikir tapakur seorang. Jadi tapakur itu berguru pin, jangan tapakur itu bahaya banget. Tapakur sekali mencari tali. Jadi gimana tapakur nih? Mencari tali, mencari pohon lumpuk, bergantung pohon lumpuk.
Gitu. Jadi tafakur ini ada ilmunya juga ya Allah. Jangan asal-asal tafakur. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terlebih besar daripada segala dosa itu yaitu membunuh sesama Islam. Nah, sesama Islam dan burung yang kecil. Ini burung halus sebenarnya, burung pipit lah. Apabila menyiksakan dia oleh seseorang manusia, jadi burungnya halus disiksa oleh manusia hingga mati, dimamainakan misalnya dengan tiada hajat, ada keperluan, maka datanglah ia si burung nanti pada hari kiamat. Nah, baginya bersuara seperti burung. Jadi burung yang halus itu pada hari kiamat menuntut suaranya anak kayu burung, berkata, ya Tuhanku, tiada olehmu akan hambamu ini apa sebab siksa kami dengan tiada hajat. Sidin ma'atu si burung halus ini, kami ini disiksa oleh si anu padahal nggak ada hajatnya, keperluannya, lalu kami ini mati teraniaya. Kayak apa itu Tuhan? Ujar si burung halus tadi, nah burung halus bagi manusia ya Allah. Maka berkata oleh Allah Ta'ala yang maha mulia, ujar Allah Ta'ala, bahwasanya ambil olehmu akan hak kamu. Artinya silakan kamu hendak menuntut balas dan siksa akan dia daripada siksa yang mengeluarkan ruh dengan tiada sebenarnya. Artinya balas burung naik. Ini semalam hampir nyawa loh, hambat akan juga ambil barang ini juga sampainya mati, kan nyawa mati sebenarnya sampai mati juga. Nah burung apalagi manusia. Maka berfirman oleh Allah Ta'ala, akulah raja di Allah Ta'ala pada hari ini. Maksudnya pada hari kiamat, tadi dari kiamat, dan akulah raja pada hari ini yang disebut Malik Yaumiddin. Aku hukumkan segala hambaku tiada dianiaya di dalamnya. Maksudnya hari keadilan itu di situ kan. Barang siapa pernah menganiaya hamba Allah ini, misalnya kan menyakiti kah? Karena bisa dibalas juga kalau kita menyakitin itu, apalagi sampai membunuh ada balasannya, dan itu ada keadilannya kita. Menyambat kita lalu orang sakit hati, ada juga balasannya kita. Mengibit kita lalu orang misalnya nggak digibit bangkok, ada juga balasannya. Nah, ini mau tambah alasan, tambah alasan. Dan tiada masuk surga seseorang yang menganiaya melainkan diberi haknya yang teraniaya. Nah, ya Pak. Nah dulu kita masuk surga kecuali orang yang pernah kita aniaya itu mengikhlaskan atau sudah membalas. Jadi dunia ini bisa diwani membalas, tapi karena dia tidak diwaniakan oleh Allah Ta'ala dan diberi kesempatan untuk membalas. Jadi kita ngomong orang-orang berhari, yang orang-orang itu mesin motor hati-hati benar, atau bermobil hati-hati benar. Melihat orang mesin motor atau bermobil, ya karena yang musim dicek ini begini benar, jangan terlalu laju. Ini kita ada tahu ini yang kita bermobil nih, ada merasa ada yang banyu untuk menyipat ke orang yang bersepeda motor. Punya kamu harga juga. Kau. Muka tapi itu dah jatuh orang itu kadang hitungan dah. Yang bersepeda motor orang. Pas tapi, belum besar tapi. Ada bapak lain. Cuma menurut alhamdulillah Jepang tekan orang masih ada karena yang nyari cek bagus. Untuk jangan mengenai itu bisa kita. Nah ya, untuk kita di akhirat ya. Kadarilah aku ya. Kadarilah dia. Sampai tempat jual di palsu ini. Nah, itu urusannya. Maka jika tiada ada kebajikan, nah jadi istilah ibadah itu kalau dan tiada masuk surga seseorang yang menganiaya melainkan diberi haknya yang teraniaya itu daripada kebajikan. Nah, atau misalnya kita tadi basic pahala kita diberikan ke orang itu. Jangan damai aja kita, ayo kita berdamai aja. Jangan kita berdamai aja. Pahala kok belum nanya Pak. Nama kalau saya membalas gitu mah pahala kok belum nanya Pak. Oke aja sudah. Nah, ada pahalanya. Maka jika tiada ada kebajikan di diri kita yang dijolong ke orang yang kita aniaya semalam itu, maka disuruhlah ditanggung dosa yang teraniaya itu. Nah, ternyata kita kebajikan kita akan cukup membayari jalimnya kita waktu di dunia, maka dosa orang yang kita zalim itu kita yang menanggungnya.
maka sudah jadi masuk surga aja kali ini ada jadi masuk surga. Dan cerita daripada cerita di riwayat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia barang siapa berpetang-petang, maksud berpetang-petang ini sampai kemarian jadi kita sudah hari, padahal yaitu berlalu waktu dia mencari nafkah yang halal untuk memberi makan segala isi rumahnya. Nah, mulai beisukan pulang ke pasar, berjubur di pasar, ke asar di pasar, para sudah maghrib di rumah, dia masih berpetang-petang caranya. Lalu sama lama uyuh awak sembahyang tapi sembahyang, maka waktu berpagi-pagi ia diampuni dosanya. Nah, ini orang yang berusaha. Nah, diampuni dosanya orang yang berusaha yang keuyuhan siang tadi. Lo istirahat, tapi syaratnya ini tetap menggawi 5 waktu. Mengkauyuhan pada sembahyang ada pahalanya. Ada pahalanya. Tetapnya sembahyang asar di pasar, zuhur di pasar, maghrib di rumah. Maka mau cepat sudah tuh kalau anak guring. Nah, sampai pisah jatuh guring. Bahkan bangun pas orang aja subuh dosanya itu diampuni. Itu dimaksud berpetang-petang tadi dalam rangkanya mencari yang halal, memberikan bungkus dan anak bini di rumah itu. Nah, makanya pemahamannya ini bila kita berisi anak bini, kita ada berusaha, lalu kita kadang mencukupi anak bini kita, kadang memberi makan anak bini kita. Lalu anak bini kita ini calong kurus benar. Makan tuh sehari 2-3 hari hanya sekali makan tuh untuk sebiji yang dimakan. Nah, maka orang kaya termasuk ma'aniaya namanya. Ma'aniaya jadi kita. Jadi ma'aniaya itu bentuknya macam-macam. Ada yang memukul secara fisik, ada bisa juga namanya tadi, ada memberi duit, ada memposisi ma'aniaya sebenarnya. Itu pun dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli. Dan tiada ada yang seseorang memuliakan akan istrinya melainkan. Nanti sini artikel secara pemahaman langsung kan. Tiada ada seseorang yang memuliakan akan istrinya, maksudnya mencukupi nafkahnya, melainkan murah. Dan tiada seseorang yang menghinakan akan istrinya, perempuannya, melainkan bakhil. Nah, ini ada yang padahal duit saja. Laki ini penghasilan sehari beratus juta, tapi yang dimakan sebulanan itu mungkin pupuyo, wadi pupuyo, tapi sebulan habis. Kita menyaing ya supaya kesugih, daripada sudah sugih tuh pupuyo wadi ini kita kaut piring dulu aja, kaut putar sepiring dihebatkan sedikit pupuyo wadi itu di piring, makan gitu. Jadi rasa wadi, jadi wadinya udah makan rasa wadi. Wadinya kan gara-gara prinsipal jadi kanyang, kalau lo jadi kanyang jadi. Nah, karena isuk di makan nasi pulang, makan pulang, ini sebulan habis tuh. Kasihan ini calong mata. Ini maniaya sebenarnya lah. Nah, maniaya sebenarnya. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula pertama yang dikira-kirai oleh Allah Taala. Maksud dikira-kira itu yang dihisab. Nah, bermula yang pertama yang dihisab oleh Allah Taala atas laki-laki itu pertama sembahyangnya. Kemudian daripada nafkah akan perempuannya atau istrinya. Nah, dihisab juga apakah halalkah, kadakah, itu kan dihisab. Imbas sembahyang. Nah, sembahyang dulu, betul terus tiis tuntung sembahyang. Nah, jadi pulang anu apa nih urusan kenapa kita lawan bini anak ini halalkah, haramkah? Imbah halal cukupkah, adakah, maniyakah, adakah? Nah, tapi kita ada bakal lebihan aja ya, lo buktinya lama-lama memang lihat kalau bini-bini biasa lama-lama pulangnya. Nah, yang kurusnya ada yang kurus bukan karena alabaran, ada memang karena makan. Dari kisahnya. Kemudian daripada nafkah perempuan, barang yang di dalam tangannya, maksudnya harta tadi yang sedang mengungsi anak bini.
Dan demikian lagi perempuan sama. Perempuan yang pertama-tama dikira-kirai oleh Allah, maksud dikira-kira dihisab oleh Allah Ta'ala itu yaitu sembahyangnya juga permulaan. Kemudian imbah tuntung sembahyang si bini ini. Setelah tuntung kemudian daripada itu yaitu yang dihisab si bini kita ini adalah daripada taatnya terhadap suaminya. Jadi istri kita nih dihisab, permulaan dihisab oleh Allah Ta'ala sembahyang itu loh. Imbah tuntung sembahyang selesai dihisab ketaatannya dengan suami atau bini pulang. Maka sembah segala sahabat, ya Rasulullah, adalah seseorang perempuan yang kuat ia sembahyang. Jadi jar sahabat ini ada Nabi ya orang itu bini yang kuat benar sembahyang beribadah. Pokoknya seharian dia sembahyangnya terus. Laki menghidupi ada mulu kaya menghidupi sembahyang pulang Allahu Akbar. Padahal paling menghidupi itu lah. Nanti menghidupi itu memberi sinyal. Nah, dan puasa harus bini kita misalnya. Tetapi adalah ia menyakiti suaminya. Nah, maksudnya menyakiti suaminya itu Pak. Jadi, kamu anak sembahyang sunat atau puasa sunat itu bakal ada laki itu. Kecuali yang wajib. Dia laki engkau ada jangan sembahyang sunat, jangan puasa sunat dulu makanya aku hari ini anak betabas berukar. Nah harus ada itu dia abdal lagi betabas berukar daripada urusan yang sembahyang puasa sunat. Nah sekalinya bini kita ini kada supaya puasa laki menjadi macam ini misalnya kamu ini aja laki itu enggak seperti pais lu berdiam bujur itu kita sakit hati laki ini nih. Nah jadi ujar sahabat Nabi, ada Nabi ya orang itu sembahyangnya kuat, puasanya kuat, tetapi lakinya sakit hati. Dan segala jirannya pun tahu dia sakit hati dengan lidah si para istri ini. Jiran tetangga, matangan laki menukarakan amas nang genalnya kayak kulikar bijak, pas samain tangan keluar dari rumah, mau jalan, biasanya kita aja ini berjalan. Jadi melihatnya tetangga ini, kesian melihat. Nah, jadi berjalan kayak ini, melihat. Ada juga imbah nukar harawan, kayak batang pohon itu nah. Timbul membinting ya, berjalan kayak ini. Kesian orang melihat tetangganya, menyakiti junanya. Atau bebanang-banang apa isi ke panggungnya di banang, pos-posnya tuh menyebalah, mencium orang tetangga ini. Nah, amun sahabat ngencium, kita lihat dulu. Kalau tetangga kita ini orang sugih pada kita aja, kok orang habis. Tapi kalau nya tuh sakit pada kita, nah dipikirkan ini bari sedikit, dirasakan, kita tatap, rasakan. Amun kada kayak itu kita khawatir kita, jangan-jangan kita termasuk dalam hadis ini nah. Maka ujar si Nabi, ada kan kayak itu, dan ujar persahabat begitu orangnya. Maka sabdanya ujar Nabi, itulah orang yang termasuk isi neraka. Nah, isi neraka, bini-bini, istri, ahli ibadah, ahli puasa, tapi menyakiti lawan hati laki, isi neraka aja Nabi. Ahli ibadah, ahli puasa, atau jubah wirid, tapi menyakiti hati tetangga dengan gaya yang kayak tadi deh, isi neraka juga. Nah makanya ilmu berdahulu kita dalam usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Utamakan berdahulu kita meninggalkan sesuatu yang merusak amal ibadah kita daripada memperbanyak amal ibadah. Nah kadang biasanya malah nih biasanya ibu-ibu ini angkat tujuh badan punya wirid bagus, tapi ada memikirkan yang merusak wiridan itu. Nah dahulukan dulu yang jangan merusak, yang jangan menyelamatkan kita itu dulu. Hanya anak-anak memikirkan menambah kita. Makhluk menurut yang dibuat atau dimanjanginya atau dimanjangi mau laki-laki atau dia sadar masuk untungan anak ringkas ya lah panjangin lagi aja kamu nabian sampai sinyalnya. Dan telah datang seseorang laki-laki kepada Nabi SAW, maka sembahnya bertakun di laki-laki ini sahabat, ya Rasulullah, bahwasanya aku menyakiti isi rumahku dengan lidahku. Ulun tadi Nabi berbaumai tadi di rumah, dan sabdanya biar Nabi, barang siapa menyakiti ahlinya
keluarganya, bini anaknya tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan amalnya. Nah, dan jikalau ia puasa sampai setahun sekalipun dan nah itu amunnya bernama yang ada alasan kita mengadahi itu ada apa? Ini mengadahi jangan ini menjiling-jiling ya Allah. Nah, bagus saja mengadahi. Dan walaupun dimerdekakan hamba sekalipun, nah kita ini ibadah setahunan memerdekakan non hamba kan dari budak ya Allah. Tapi kita ini penguntungan kasar non bini sakit hati bini sedikit aku kawin pulang ya. Sakit hati bini kasihan sedikit hendak makan kawin kasihan walaupun kawin boleh tapi bini bisi perasaan ya Allah kasihan benar. Nah jadi sakit hati bini itu pun jadi bila kita beribadah kita akan diterima. Dan demikian lagi perempuan yang durhaka kepada suaminya sama aja. Bila bini durhaka kepada laki amal ibadahnya tadi kada diterima. Nah maka ujar bahari ujar guru lah yang jadi guru. Laki-laki bini-bini yang laki belum bisi bini belum bisi laki, maka amal ibadah yang paling afdal bagi dirinya berbakti lawan kuitannya. Paling afdal sudah kita nih batang lawan kuitan kita. Nah, wiritan yang banyak macam-macam itu kaitan dulu berdiakan dulu, layani kuitan dulu. Nah, lagi kuitan itu sudah ujur. Nah, itu dulu. Nah, lalu apabila bini sudah balaki maka bini ini pun berbaktinya tadi berpindah ke lakinya, utamakan berbakti kepada laki. Nah kuitannya bang jadi nomor 2. Ini peraturan Islam. Nah si laki bang bila sudah berbini tetap kuitannya nomor 1. Nah tapi laki ini pulang bisi kuitan kada hanya kuitan yang merenakakannya, mintuhannya termasuk kuitannya juga. Jangan berbakti lawan kuitan seorang memintuhan kada loh ini. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula wajib si laki-laki bahwa mengajar akan ahlinya, maksudnya anak bininya wajib mengajari apa yang diajarkan, yang fardu ain, tauhid seperti 20 fikih sekadar mampu kita beribadah, tasawuf untuk sekadar membersih hati. Nah menyuruhkan sembahyang, nah, disuruh sembahyang juga, menyuruh sembahyang sama sembahyang. Dan dipalu akan mereka itu atas meninggalkan dia. Nah, bila kita bisa anak dipalu itu dipukul, cuma dipukul ada menyakiti bang lah. Nah, ada yang berdarah-darah gitu. Kita bisa anak umur 7 tahun, disuruh dulu, dibiasakan dulu. Bila ini ada mau, ada bapak. Ibu bila sudah 10 tahun umurnya, walaupun baru balik karena kita nih bini-bini laki-laki sama aja. Nah, maka kita takaras sedikit. Diberi sanksi, bisa dipukul, dipukul yang kada menyakiti. Nah, itu caranya bila kita asal menjalankan maka ini aja lah 7 tahun dilajari sudah dibiasakan 10 tahun kita tak harus urusan sembahyang. Imbang untuk kita nyaman menjalani kadang-kadang. Inya seorang yang sembahyang. Asal kita menjalankan sunnah Rasul kayak itu. Ada kita mana ada suara. Nah itu umur 7 tahun biasa ya. 10 tahun kalau menyuruh-nyuruh juga. Kenapa aja seorang sembahyang dia. Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sabar atas kesukaran suaminya atas dirinya. Nah jadi nani bini-bini bilanglah sabar benar lawan laki menjeling-jeling tadi nih, maka diberi pahala dan kebajikan oleh Allah Taala akan si bini-bini tadi, istri tadi, seperti barang yang diberinya kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam daripada pahala dan kebajikannya. Nah dan barang siapa sabar atas kematian suaminya. Ini bini kalau sabar laki mati sabar ya. Ada beberapa laki sudah umur 90 tahun, saya umur 17 alhamdulillah ya. Nah sabar atas kematian suaminya maka diberi oleh Allah Taala pahala kepadanya seperti orang yang parang sabil. Nah jadi alhamdulillah ada beberapa laki-laki sabar aja. Nah sekarang sabar alhamdulillah 700 triliun warisan. Alhamdulillah ya. Dan barang siapa menganiaya suaminya, nah kalau menganiaya suaminya barang yang tiada kuasa ya atasnya, maksudnya memberat-berati laki gawian membijak yang ditagih amas kayak poligarminya, kasihan laki jadi pikiran menunjak bijak itu ada tertunjuk lagi, perasaan menunjak pada hal lain. Nah, memikirkan bini nih bang, maka dilaknat oleh malaikat kepada mereka itu para istri. Jadi sesuaikan permintaan gawian laki.
Dan barang siapa sabar atas kesakitan suaminya. Nah, artinya laki ini miskin, besi laki miskin, penghasilannya lebih ada. Nah, sabar si bini tadi, maka diberi oleh Allah Ta'ala kepadanya pahala seperti pahala Siti Asiyah dan Siti Maryam, anaknya Imran alaihima assalam. Nah, bintu Imran. Nah, jadi yang mau sabar, bini kita ini sabar benar. Kita boleh ke rumah laki ini seadanya, sabar aja. Bini kita tadi pahalanya benar-benar kayak pahala Siti Maryam, witannya bintu Imran ini, nah mamanya Nabi Isa itu Maryam ini. Dan cerita akan orang riwayatlah daripada Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam mengadu, Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah Ta'ala akan hal istrinya Siti Sarah. Maka ujar si Nabi Ibrahim berkisah-kisah nih kalau Allah Ta'ala mengadu-adu. Nah, maka diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, hai kekasihku Ibrahim, bahwasanya aku jadikan perempuan itu daripada tulang rusuk yang bingkok. Nah, artinya bersabar aja. Bini-bini bermama yang kasihan, bini kan kauyuhan, macam-macam digawe di rumah, bersabar aja. Dan demikian lagi segala perempuan, maka jika engkau betulkan niscaya patah ia, maka sabarlah olehmu atasnya. Jadi bagi kita sama dari bini ini jangan model kayak berkarasan kita, jadi tidak berkarasan patah. Nah, dan engkau tinggalkan atasnya seperti kelakuannya itu, artinya ayo itu sementara dulu diiyakan dulu, melainkan apabila engkau lihat kekurangan pada agamanya. Nah, jadi kayak ini Nabi Ibrahim kan malu ini lawan Allah Ta'ala, ini bini ulang dohanena namanya kelakuannya, biar Allah Ta'ala sabar ya. Nah, bini-bini itu memang bingkok asalnya. Nah, jadi pun bakarasan patah selalu enak. Kalau hanya urusan dunia aja, ada bisa bermasak misalnya, orang labija tuh bapak, ada bisa ada tapas tak salah-salah tuh bapak. Gantung baju tak salah-salah, mengantung jawab pada telon kopiah, akhirnya kan bapak. Kan maaf tuh, kopiah masuk lawang, utang betate kopiah, lalu jawab betate, ada bapak. Orang lagi aja maklumi aja. Nah, tapi kalau urusannya ada mau sembahyang, nyawa jangan maklum. Nah, itu pasal Allah Ta'ala kita tuh Allah Ta'ala. Kita baca terus. Al-Fatihah ya Allah Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mawada ila Sayyidina Habib wa sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Muhammad wa rasulullah wa sayyidina Habib Ahmad bin Ahmad alhamdulillah wa rasulullah wa alaihi anna Allah yatashaqqa ar-rahman al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la'ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله
La ilaha